Teman-teman pasti udah lihat postingan saya kemarin tentang 5 situs belanja online paling populer di Indonesia saat ini. Yang pertama ada Tokopedia dengan volume pengunjung website bulanannya itu mencapai 158 juta. Lalu disusul Shopee dengan 134,4 juta, Bukalapak 30,1 juta, Lazada 28 juta, dan juga Blibli 16,3 juta. Saya sempat sharing ini, kemudian cukup banyak yang komen. Tapi kok perasaan kalau untuk penjualan itu memang paling kenceng di Shopee, lalu Lazada, baru Tokopedia, dan Bukalapak sudah seperti hilang di telan bumi. Komen-komennya seperti itu. Oke, sekarang kita analisa teman-teman. Teman-teman mungkin jangan sampai terlalu terpaku dengan jumlah pengunjung website yang masuk gitu ya. Karena ini hanya sekedar jumlah pengunjung. Mengapa Tokopedia bisa lebih tinggi dari Shopee sementara orang-orang atau kebanyakan seller merasa menjual di Shopee itu bisa lebih banyak daripada di Tokopedia? Yang pertama gini, orang kalau masuk ke Shopee itu mayoritas orang itu berbelanja ya, cari produk, belanja, atau mungkin sekarang sudah mulai ketambahan traffic dari Shopee Food. Sementara kalau traffic yang masuk ke Tokopedia ini variatif banget teman-teman. Selain orang berbelanja, di situ juga orang bisa untuk menggunakan untuk pembayaran ya, payment segala macam, listrik, air, telepon, pembelian tiket dan lain sebagainya. Yang mana di Shopee ini tidak begitu populer. Di sini orang masuk ke Tokopedia itu tidak melulu orang yang ingin belanja, tapi bisa jadi orang-orang yang masuk ke sana tuh untuk melakukan pembayaran listrik, telepon dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan, walaupun traffic Shopee itu kalau kita lihat dari data itu sedikit di bawah Tokopedia, tapi Shopee ini lebih tertarget kepada orang-orang yang ingin bertransaksi, membeli produk atau membeli barang di e-commerce Shopee, bukan untuk melakukan transaksi untuk tiket, untuk lain sebagainya. Lalu berikutnya di Lazada ya teman-teman. Di Lazada kelihatan kecil banget. Posisi Lazada di sini bisa dibilang cukup rendah dengan hanya 28. Tapi orang yang masuk ke Lazada ini benar-benar fokus untuk transaksi beli. Di Lazada mungkin tidak banyak transaksi digital seperti Tokopedia. Tapi orang-orang yang masuk mengunjungi Lazada ini benar-benar orang yang ingin mencari produk dan kemudian membeli. Itulah mengapa walaupun teman-teman lihat di sini volume traffic yang masuk ke Lazada itu cukup kecil, bahkan bisa dibilang hanya seperlimanya dari Tokopedia. Tapi seller-seller yang jualan di Lazada penjualannya tetap kencang aja. Nah, lalu pertanyaannya dengan yang nomor 3 nih, Bukalapak malah justru sedikit di atas Lazada. Tapi mengapa sangat banyak seller-seller di Bukalapak yang mengeluh bahwa penjualan di Bukalapak turun drastis? Ya, karena Bukalapak itu hampir sama seperti Tokopedia. Dia menjual produk digitalnya cukup banyak, sehingga traffic yang masuk ke Bukalapak ini untuk membeli produk digital seperti voucher dan lain sebagainya itu juga cukup tinggi. Itulah sebabnya kalau teman-teman bandingkan dari user yang masuk ke Bukalapak dan Lazada yang real benar-benar ingin membeli barang di e-commerce, bukan transaksi digital, itu Lazada itu menurut saya lebih tinggi dibandingkan Bukalapak. Sehingga hasilnya mungkin seller-seller yang berjualan di Lazada merasa bahwa penjualan atau menjual produk di Lazada bisa menjual lebih banyak dibandingkan di Bukalapak. Lalu bagaimana dengan Blibli? Volume yang masuk ke Blibli ya kurang lebih setengahnya dari yang masuk ke Lazada. Jadi bisa dimaklumi kalau memang transaksi kalau penjualan di Blibli tidak sekencang di 4 besar yang lain. Tapi menurut saya Blibli mungkin ya unda-undi atau mungkin hampir imbang dengan Bukalapak kalau dari hal pemasaran e-commerce-nya sendiri. Itu ya teman-teman analisa saya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok selama ini kayak penjualan Shopee sama Lazada paling keren, tapi kok dari sisi data traffic kenapa kok Tokopedia berada paling atas? Dan bahkan mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa Bukalapak lebih tinggi daripada Lazada? Ya itu tadi analisa saya. Mungkin saya salah. Kalau saya salah teman-teman bisa koreksi. Silahkan komen di komentar ya, kita bisa diskusi. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih buat perhatian teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.